Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini kembali saya akan mengulas permasalahan error 37 di motor injeksi Yamaha. Walaupun saya udah pernah bahas ya mengenai error 37 ini, gak ada salahnya saya akan ulas kembali karena kemarin ada pertanyaan mengenai error 37 ini. Dimana yang bertanya itu kemarin bilangnya udah ganti ISC yang otomatis di dealer, tapi kok motor tetap muncul error 37. Lalu apakah permasalahannya? Oke, kita akan bahas ya. Error 37 ini sendiri terjadi karena langsam terlalu besar. Ini bisa kalian baca ya. Error 37, info kerusakannya adalah RPM langsam terlalu tinggi, diakibatkan plugger dari ISC-nya terbuka terlalu besar ya pada saat mesin stasioner. Kalau dalam hitungan RPM-nya itu lebih dari 1800 RPM ya. Tapi biasanya error ini akan hilang kalau udah kita gas, dan nantinya tetap akan muncul lagi kalau motor dalam keadaan berhenti atau stasioner. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ini saya khususkan untuk yang udah mengganti komponen ISC otomatis aja ya. Kita nggak bahas dari permasalahan lainnya dulu, karena seperti yang di Yamaha X-Ride ini, untuk error 37-nya selain dari ISC banyak penyebab lain ya. Dan pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Berhubung ada yang bertanya kemarin, akhirnya di motor X-Ride saya ini yang saya lakukan uji coba juga ya, biar bisa bikin video ini buat kalian semua. Mantap gak tuh, motornya di-errorin dulu biar bisa bikin video cara mengatasi permasalahannya. Oke guys, jadi gini, buat kalian yang udah melakukan penggantian ISC otomatis ya, biasanya kita membeli ISC otomatis ini di online shop ya, yang low spec. Tapi kemarin ada yang bilang ini udah bisa beli di dealer resminya juga ya, si ISC otomatisnya. Saya juga baru pertama kali dengar ISC ini udah bisa dibeli di beres ya, atau bengkel resmi Yamaha. Nah, kasusnya ini kemarin ada yang beli ISC dan pasang di dealer. Tapi setelah pulang dia masih tetap error 37. Mungkin pada saat pasang si mekaniknya nggak melakukan reset. Dalam hal penggantian ISC otomatis ini, wajib hukumnya kita untuk mereset melalui alat yang namanya YDiag atau Yamaha Diagnosis Tool. Kalau alat yang saya punya ini adalah UQ-Tech ya, bukan originalnya Yamaha. Tapi secara fungsi, alat dan software yang saya punya itu sama aja ya. Kenapa kita wajib melakukan reset? Karena dengan mereset itu, maka setelan ISC ini akan kembali kepada posisi yang seharusnya. Bisa-bisa aja kita setel ya, ukuran si bukaan pluggernya ini sesuai aturan, tapi kadangkala dia nggak berfungsi sebagaimana mestinya ya. Maksudnya gini, walaupun kita udah setel bukaannya ini, tapi kalau kita udah masukin terus motor di on, pluggernya kan dia berputar lagi. Nah, dia posisinya akan berubah lagi ya, si setelan atau bukaan dari ISC-nya. Makanya dia akan tetap timbul error 37. Tapi kalau kita mereset ISC-nya, dia otomatis setelannya kembali ke standar. Setelan ISC-nya itu udah balik lagi ke setelan seharusnya, dan dia nggak bakal berubah lagi ya. Kan ada juga tuh yang melakukan setel ISC otomatis dengan matiin, nyalain motornya beberapa kali, tapi kadangkala itu nggak bisa ngatasin masalah. Tetap aja motor keluar error 37 ke depannya setelah melakukan reset manual. Cara yang paling benar adalah kita melakukan reset melalui YDiag. Jadi wajib hukumnya kalau kalian udah ganti ISC yang baru, di beres minta di reset ISC value-nya. Biasanya kalau mekanik yang paham ya, dia langsung melakukan reset di ISC value-nya.
Karena di alat Yediak ini atau Yamaha Diag Notice Tool ini, baik yang manual ya, yang kayak remote, atau yang sistemnya computerized kayak gini, dia bisa mereset ISC value-nya. Nih kayak gini nih. ISC value-nya itu bisa di reset. Ini ada tanda clear ISC value-nya angka 1 ya. Berarti ini memang ada error di ISC-nya, harus kita reset dulu biar nggak muncul error 37-nya lagi nih. Di alatnya ini simple banget ya guys. Kalau kalian ketemu error seperti ini, tinggal di action. Nanti dia value-nya balik ke 0 lagi. Terus kita sekalian juga hapus error 37-nya. Oh, sorry salah. Nah, di sini nih kita action lagi. Cek malfunction display ini ya. Dia udah pasti 0. Settingannya 0. Ini udah normal ya. Kecuali kalau ketemu di ISC feed-nya ini dia 1. Nggak bisa di clear sama sekali. Kita udah clear correction value-nya dari 1. Dan dia tetap muncul angka 1, berarti ISC-nya yang rusak. Ini udah saya jelaskan juga di video saya yang lama ya. Kalau dengan kondisi seperti ini, maka langsa motor udah normal kembali ya. Dan hati-hati, ini saya sedikit berbagi pengalaman saya ya. Di tahun 2013, waktu itu saya baru belajar motor injeksi Yamaha ya, khususnya X-Ride ini. Saya bersihin throttle bodinya sendiri. Karena di tahun 2013 itu masih minim tutorial, saya nekat sendiri, akhirnya langsung jadi gede dan keluar error 37. Begitu saya datang ke bengkel resminya, motor saya divonis kalau throttle bodinya itu error dan harus ganti baru. Lumayan kan harganya ganti baru, tapi untungnya karena saya juga gabung di klub, saya disaranin untuk minta di reset aja setelan ISC-nya. Akhirnya saya pun bilang ke mekaniknya, nggak usah ganti, itu bisa kok di reset setelan ISC-nya. Nanti juga itu normal lagi, nggak bakal langsamnya gede lagi dan error 37-nya hilang. Tapi tetap ya, waktu itu ke si mekaniknya, nggak bisa, ini bakal nanti error lagi bla bla segala macam. Sampai akhirnya owner dari bengkel resminya nanyain, kenapa kok gue sama si mekanik agak ribut-ribut. Lalu ditanya sama koko-kokonya ke gue, kenapa motornya? Terus saya bilang, ini langsamnya gede, saya minta di reset ISC-nya. Tapi ini mekaniknya bilang harus ganti throttle body. Nah, langsung lah si koko-kokonya ini bilang ke mekaniknya, ya udah ikutin si A-nya, reset aja ISC-nya. Nah, si mekaniknya akhirnya angguk-angguk, oh ya udah saya reset. Setelah di reset motor pun normal dan gak ada lagi tuh ceritanya yang langsamnya gede, keluar error 37. Udah selesai karena memang permasalahan kayak gini itu bisa di reset. Tapi kan itu udah masa lalu banget ya. Makanya saya bela-belain beli alat ini ya. Biar kejadian-kejadian seperti itu bisa dihindari. Ya maklum lah, tahun 2013 itu kan masih bisa dibilang awal-awalnya motor injeksi Matic khususnya itu keluar ya. Makanya kalau kita nggak pinter-pinter ya kita dibodoh-bodohin. Makanya setiap tutorial-tutorial dari saya kan sifatnya open aja, biar nambah ilmu untuk kalian juga ya guys. Tapi kalau sekarang sih mekanik-mekaniknya udah enak banget ya. Mereka lebih ngerti lagi kalau masalah langsam gede error 37, kita datang ke bengkel resmi kayak di DDS Cempaka Putih, tinggal kita bilang aja konsultasi ini masnya gini. Otomatis mekanik-mekaniknya juga udah paham melakukan apapun biar motor kita itu normal ya. Nggak hanya bengkel resmi, bengkel-bengkel biasa pun sekarang udah pada bisa ya. Karena untuk alat scannernya pun udah pada punya ya. Nggak kayak dulu
susah banget alatnya dan juga harganya mahal banget ya. Oh iya guys, segitu dulu ya ceritanya. Kita lanjutin lagi nih. Kita udah clear semua jadi nol, lalu kita akan cobain nyalain motornya. Tapi buat bisa nyalain harus ke mode setting CO dulu ya. Khusus di X-Rate ini. Oke. Nah, langsamnya di motor X-Rate saya udah normal ya, nggak besar lagi. Kalau tadi nggak saya reset, ini langsamnya udah pasti gede. Kalau sekarang dia normal banget ya. Dan ini kondisi RPM saat mesin masih dingin ya. Biasanya dia akan agak naik jadi 1300-an kalau mesinnya udah panas. Ini saya mau sekalian turunin settingan CO-nya nih. Karena kemarin settingan 13 itu kurang enak juga. Oke, saya matiin lagi motornya. Nah, kayak gitu ya guys. Cara mengatasinya kalau kalian udah ganti ISC otomatisnya pakai yang baru, terus tetap keluar error 37 dan langsam gede, tinggal melakukan reset. Tapi ada cara paling simple banget untuk ngatasin error 37 langsam gede biar nggak datang lagi di kemudian hari, yaitu ganti ISC manual. Itu solusi paling simple banget ya guys. Di X-Rate saya, Aerox saya pakai ISC manual. Karena nggak mau keluar error 37 kayak tadi tuh. Cuman karena buat konten aja, karena ada yang bertanya, motornya di-errorin dulu. Biar saya bisa ngejelasin buat kalian. Buat pilihan ISC manual, nanti saya bikin video khusus ya. Karena saya juga mau beli ISC manual yang baru untuk X-Rate saya. Biar gampang diaturnya ya guys. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.